warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ringkas perkembangan Madrasah Manabi'ul Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dari keprihatinan Romo Kiai Muzayyid Haramain akan minimnya pengetahuan agama bagi anak-anak kecil yang ada di desa Plak Kidul, terutama yang ada di sekitar kediaman beliau. Maka beliau berinisiatif untuk memikirkan nasib mereka, bagaimana sekiranya anak-anak kecil itu tidak terlanjur lelap dalam gelapnya kebodohan tentang ilmu agama, atau setidaknya mereka bisa membaca Al-Quran dan menulis Arab. Dengan niat yang bulat dan tulus, Romo Kiai Haji Muzayyid Haramain mengajak sebagian tokoh masyarakat Plak Kidul seperti Bapak Kiai Haji Abdul Khalid Abdillah, Bapak Kiai Haji Ahmad Mu'ad Syukran, dan Bapak Badri Rosid Ridho beserta para pemuda yang telah menematkan pendidikan di pesantren maupun madrasah aliyah. Beliau berinisiatif untuk mendirikan madrasah diniyah dalam rangka untuk mengentaskan kebodohan agama yang telah menimpa sebagai besar pemuda yang ada di wilayah Plak Kidul bagian timur. Setelah mendapatkan berbagai masukan, saran, dan pertimbangan dari berbagai pihak, maka diadakanlah rapat yang pertama kali pada hari Jumat Legi, tanggal 1 Rabiul Awal 1398, 10 Februari 1978, dengan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan madrasah tempat belajar dengan waktu belajar siang hari masuk jam 2 siang, yang sementara bertempat menumpang di rumah Bapak Muktamar, bekas rumah Bapak Zubair, yang terletak di Jalan Ronggokusumo Plak Kidul, bekas gedung BPUI Margonoso, dan sekarang menjadi perumahan guru PB. Kemudian diadakan rapat pada malam Jumat Pon tanggal 8 Rabiul Awal 16 Februari 1978 dengan membentuk susunan pengurus. Selain itu juga mengamanatkan kepada ketua pengurus untuk mencarikan nama yang baik dan tepat bagi madrasah yang baru didirikan serta menetapkan 12 orang pengajar. Setelah melalui pemikiran dan pertimbangan yang panjang serta memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka didapatkanlah sebuah nama yang indah, yaitu Madrasah Manabi'ul Falah, yang artinya beberapa sumber kebahagiaan, kemudian disingkat menjadi MMF. Berkat animo masyarakat sekitar yang begitu antusias, Madrasah Manabi'ul Falah pertama kali dibuka sebagai langkah awal dengan membuka 3 kelas khusus putra sebagai berikut. Yang pertama, kelas persiapan dengan 28 siswa. Yang kedua, kelas diniyah A dengan 16 siswa. Yang ketiga, kelas diniyah B dengan 8 siswa. Madrasah Manabi'ul Falah ini pertama kali diasuh oleh 12 orang tenaga pengajar sukarela tanpa bisyarah dengan menggunakan sistem salaf murni 100% agama, dan muridnya tidak diwajibkan membayar SPP atau khairat tiap bulan. Kemudian untuk menciptakan suasana belajar yang tertib, disiplin, dan manajemen yang baik, maka pada tanggal 20 Rabiul Awal 1398, 29 Maret 1978, pengurus madrasah mengadakan rapat di kediaman Bapak Nasihat Bapak Kiai Haji Ahmad Sahil Mahfud Kajen dengan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, Madrasah Manabi'ul Falah menerima khairat sukarela. Yang kedua, membentuk tim perumus tata laksana, tata tertib murid dan guru, agar terwujud suatu wadah untuk mengembangkan kreativitas dan aktivitas siswa, terutama yang berkenaan dengan keorganisasian. Maka pada tanggal 1 November 1978
dilahirkanlah sebuah organisasi kesiswaan bagi siswa Manabi'ul Falah yang bernama Himpunan Siswa Manabi'ul Falah, yang kemudian disingkat dengan sebutan HISMA, sebagai wadah menampung semua kegiatan dan aktivitas siswa Manabi'ul Falah. Berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Rabu Legi tanggal 13 September 1978, Madrasah Manabi'ul Falah menempati gedung baru yang terletak di sebelah barat kediaman Bapak Kiai Haji Muzayyin Haromain, tepatnya di sebelah selatan Pondok Pesantren Matholi'ul Huda PMH Romo, sekaligus membuka tingkat sanawiyah untuk yang pertama kalinya pada tahun ajaran 1978-1979 dengan 12 siswa untuk kelas 1. Dan selanjutnya pada tahun ajaran 1979-1980 kelas 1 sebanyak 23 siswa, tahun ajaran 1980-1981 dengan 52 siswa, kemudian pada tahun ajaran 1981-1982 dibuka lagi tingkat aliyah dengan menggunakan sistem salaf 75% agama dan 25% umum. Dalam rangka untuk mempersiapkan kader-kader yang selangkah lebih handal di bidang ilmu agama, maka pada tahun pelajaran 1986-1987 Madrasah Manabi'ul Falah membuka jenjang pendidikan tingkat wusta setingkat sanawiyah dengan sistem kurikulum agama salaf 100%. Jenjang pendidikan spesialis agama salaf yang masuknya mensyaratkan nilai rata-rata minimal 6,5 ini masuk berjalan dengan 20 siswa, dan 3 tahun kemudian, yaitu tahun pelajaran 1989-1990 Madrasah Manabi'ul Falah membuka tingkat kuliah sebagai jenjang lanjutan dari tingkat wusta. Namun, kedua jenjang pendidikan yang sempat menjadi dambaan para siswanya ini terpaksa harus dihapuskan pada tahun pelajaran 1998-1999 untuk tingkat wusta dan berakhir pada tahun pelajaran 2000-2001 untuk tingkat kuliah. Setelah mengamati perkembangan siswa di Madrasah Manabi'ul Falah yang tidak begitu signifikan, bahkan siswa cenderung semakin berkurang, apalagi setelah ditinggalkan oleh Bapak Kiai Muzayyin Haromain yang telah wafat pada hari Jumat Pahing tanggal 27 Muharram 1411 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 1990. Madrasah Manabi'ul Falah mulai cenderung surut, baik kegiatan-kegiatannya maupun jumlah siswanya yang semakin berkurang, sehingga pengurus dengan dibantu oleh para guru berinisiatif untuk mengedarkan angket kepada para guru dan siswa agar ada gambaran solusi untuk mengatasi keadaan ini. Dari angket itulah terdapat beberapa masukan, diantaranya ada yang mengusulkan perubahan sistem kurikulum, ada yang mengusulkan masuk pagi dan mengikuti kurikulum Departemen Agama dan mengikuti ujian negara. Mengingat selama ini hanya menggunakan sistem kurikulum salah dan mungkin tuntutan masyarakat pun demikian, dan ada yang mengusulkan masuk pagi dengan sistem kurikulum tepat dan salah, serta ada yang mengusulkan membuka jenjang pendidikan aliyah putra putri. Dari hasil angket maupun masukan itulah kemudian dirumuskan dalam sidang yang dihadiri oleh pengurus madrasah dan para guru serta Bapak Penasihat, Bapak Kiai Haji Muhammad Ahmad Zalmafud, yang akhirnya memutuskan untuk membuka madrasah aliyah dan mengikuti SKB 3 Menteri yang masuk tahun pelajaran baru dimulai bulan Juli. Seiring dengan semakin majunya Madrasah Manabi'ul Falah dan semakin berkembangnya pola pikir bagi para pengolahnya, maka pada awal tahun pelajaran 1999 tahun 2000 dibentuklah organisasi untuk siswa putri Manabi'ul Falah yang bernama HISMI, kata singkat dari Himpunan Siswa Manabi'ul Falah Putri.
Alhamdulillah, dengan tanpa mensampaikan madrasah salat yang tidak mengikuti ujian negara, Madrasah Manabul Falah yang mengikuti sistem baru ini cukup mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan dengan semakin bertambahnya silas dari tahun ke tahun. Seiring dengan adanya kebijakan pemerintah diakuinya pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan formal dan diberi hak untuk menyelenggarakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka Madrasah Manabul Falah pada tahun pelajaran 2002-2003 mengajukan izin operasional sebagai pondok pesantren penyelenggara wajib belajar yang dapat menyelenggarakan ujian negara setingkat SMP. Berkat karunia Allah SWT serta kekompakan para pengelola dan segenap jajaran karyawan dan dewan guru, Madrasah Manabul Falah semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, sehingga Madrasah Manabul Falah mempunyai status terakreditasi dan bisa menyelenggarakan ujian negara sendiri. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka pada tahun pelajaran 2008-2009 Madrasah Manabul Falah membuka kelas baru khusus putri masuk surga untuk tingkat sanawiyah dan aliyah. Demikian sejarah Madrasah Manabul Falah. Semoga dengan perjuangan yang disertai keikhlasan, kebersatuan, kebersamaan, kekompakan, saling asih, saling asah dan saling asuh, Madrasah Manabul Falah semakin jaya maju. Amin ya rabbal alamin. Jayalah madrasahku, jayalah Manabul Falahku. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwam thariq. Hasbiyallahu wa ni'mal rafiq. Ma'assalamah ila liqa'. وانشرافا أيتها المدرسة العزيزة ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.